Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Di antara sejarah besar dalam Islam yang terjadi pada bulan Syawal adalah Perang Khandaq, yaitu peristiwa bersejarah yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Peristiwa Khandaq membuat umat Islam mendapat kedudukan lebih kuat dan strategis dalam konstelasi politik suku Arab. Perang antara 3.000 personil umat Islam melawan koalisi kaum kafir dengan kekuatan 10.000 personil. Bahkan menurut Syekh Wahbah Zuhaili, jumlah personil kaum kafir 15.000 pasukan, dengan koalisi antara orang kafir Mekah, kaum Yahudi, orang-orang Quraisy, dan beberapa kelompok konspirasi. Perang Khandaq dipicu oleh seruan dan ajakan orang-orang Yahudi saat itu kepada beberapa kelompok dan pembesar suatu suku, lantaran mereka sangat emosi dan merasa sangat terhina ketika melihat kaum muslimin semakin luar biasa dan semakin luas dalam menyebarkan agama Islam. Tidak hanya itu, kaum Yahudi merasa iri ketika melihat keuntungan yang selalu diraih umat Islam. Kaum Yahudi mulai membangun strategi dengan cara melakukan konspirasi baru untuk mengumpulkan pasukan yang banyak guna menyerang kaum muslimin. Sebab terjadinya perang Khandaq adalah ulah orang Yahudi keluar sebagai golongan dari Bani Nuzair dan Bani Quraidah, kemudian menghadap orang-orang Quraisy di Mekah, lantas mereka mengajaknya untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata kepada orang-orang Quraisy, "Sesungguhnya agama kalian lebih baik dari agama Muhammad." Setelah itu, mereka menghadap kelompok Ghatafan dan Kaisan, Ilan, Bani Marrah, dan Asja dan mengajaknya untuk berperang ke Madinah. Maka, kedua kelompok kafir penyembah berhala dan ahli kitab sepakat untuk membentuk tentara di bawah kepemimpinan Abu Sufyan. Rencana jahat itu terdengar oleh kaum muslimin dan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Dalam musyawarah itu, Salman Al-Farisi menawarkan sebuah gagasan yang cemerlang. Seorang sahabat pendatang dari Persia itu mengusulkan agar kaum muslimin menggali parit di wilayah utara kota Madinah, yaitu daerah yang bisa menghubungkan antara kedua ujung daerah Harran Wakim dan Harrah Al-Wabrah. Daerah ini juga merupakan satu-satunya jalan terbuka di hadapan pasukan musuh, sedangkan sisi lainnya sudah menggali benteng karena terdapat gunung-gunung tinggi yang dipenuhi oleh pohon kecil dan dikelilingi pohon-pohon kurma, sehingga bisa menyulitkan unta dan pejalan kaki untuk melewatinya. Strategi yang diusulkan sahabat Salman Al-Farisi diterima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat yang lain. Mengingat jumlah pasukan tentara musuh yang begitu besar, kemudian dimulailah proses penggalian. Di bawah panasnya terik matahari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menggali tanah. Dan yang perlu dijadikan teladan dalam penggalian parit ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya memerintahkan para sahabatnya, melainkan menjadi pengawal dan ikut bergotong royong sampai penggalian itu selesai. Ketika pasukan Quraisy dan berbagai konspirasinya tiba di Madinah, mereka dikagetkan dengan parit yang menghalangi jalan mereka untuk memasuki kota Madinah
guna menyerang kaum muslimin. Berbagai upaya mereka lakukan untuk menerobos parit, namun selalu gagal. Kemudian mereka berkata, "Ini parit adalah tipu daya. Tidak ada orang Arab yang bisa tertipu." Maka terjadilah benturan. Sebagian kaum musyrikin menembus pertahanan parit, melempari dengan batu, dan ada juga yang menerobos dengan kudanya. Namun ia celaka, bahkan ada yang mati. Sebelum pertempuran berkecamuk antara kaum muslimin dan pihak musuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat merasakan ketakutan. Kemudian datanglah Nuaim bin Mas'ud dari golongan Ghatfan. Ia berkata pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sungguh aku telah masuk Islam dan kaumku tidak mengetahui bahwa aku telah masuk Islam. Perintahkanlah kepadaku apa saja yang engkau kehendaki." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Engkau hanya seorang dari pihak kami. Kembalilah kepada kaummu, karena sesungguhnya perang ini Khandaq adalah tipu daya." Setelah itu, Nuaim berangkat menuju kubu Bani Quraidah dan ia berhasil meyakinkan mereka untuk tidak ikut dalam pertempuran melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nuaim berkata kepada mereka, "Jangan kalian membantu mereka Quraisy memerangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum kalian meminta jaminan kepada kedua sekutu kalian, yaitu pemuka atau bangsawan terpandang dari mereka, sebagai jaminan atas peperangan ini, atau kalian mati bersama-sama dengan mereka." Selanjutnya Nuaim segera beranjak menuju kubu Quraisy dan Ghatfan dan ia kembali berhasil merayu mereka agar tidak melanjutkan serangannya kepada Nabi Muhammad. Nuaim berkata bahwa Bani Quraidah menyesal memutus perjanjian dengan Nabi Muhammad. Bahkan mereka berjanji akan membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi pasukan Ahzab. Tidak berakhir sampai di situ. Setelah Nuaim yakin bahwa pasukan Ahzab tidak akan melancarkan serangan kepada kaum muslimin, diam-diam ia pergi bergabung dengan pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan datanglah pertolongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada nabinya, berupa badai pasir yang meluluh lantahkan tenda-tenda dan menakut-nakuti tunggangan musuh. Akhirnya mereka memutuskan untuk menghentikan pengepungan dan kembali ke negerinya masing-masing dengan kekalahan yang memalukan. Imam Ibnu Katsir Ad-Dimishqi dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa angin yang Allah kirimkan saat itu adalah angin Sabah, yaitu angin yang sangat dingin dan keras tiupannya. Pendapat ini diperkuat oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, "Aku diberi pertolongan melalui angin Sabah dan kaum Ad dibinasakan dengan angin Dabur ataupun Puyuh." Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.